Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan saya Mat Play Channel. Oke lur, kita berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Tentang saya terpingin tempat beliau berada ya, atau tepatnya di manakah sosok beliau ini berada. Dalam video saya yang tadi pagi ya, atau siang, yang tempatnya di tempat keramaian, di situ banyak berbagai suku bangsa ya, tempat keramaian atau seperti itu. Nggak mungkin lah kalau di tempat sunyi kan ujiannya kan kurang sempurna ya toh. Justru beliau ini adalah yang paling beratnya diuji oleh Allah, seperti itu loh. Tentang ujian masalah ekonomi ya toh, keluarga, dan juga ujian orang-orang terdekatnya, dan juga ujian harus menetralisir atau mendamaikan hati yang bergejolak atau berkecamuk, karena beliau kan mengerti dan paham kata hati mereka ya kan. Kalau bicara biasa-biasa sih mungkin sulit ditebak ya kan. Kadang kalau bicaranya itu nggak sama dengan hatinya. Beliau ini bisa membaca hati seseorang lur ya kan. Benar kalau dikatakannya itu A, tapi dalam hatinya B. Nah itu kan sejenis orang ini kan termasuk orang yang munafik ya kan. Nah beliau ini menetralisir orang-orang kata hatinya yang seperti itu lur. Paham kan ya apa yang saya maksud ya kan. Bagaimana caranya beliau ini memahami setiap karakter orang, setiap manusia, hati dan sikapnya ya kan. Kenapa harus seperti itu ya, itu tadi harus bisa menyesuaikan lingkungan itu loh beliau, dan meredam hati beliau sendiri kan. Kadang kan kalau orang nggak kuat imannya, kalau dia anugerahi oleh Allah, seseorang bisa paham kata hati ya, kadang nggak kuat. Nah ini beliau ini lur. Jadi kalau beliau mendengar kata hati orang tersebut seperti itu dan lain apa yang dibicarakan, nah beliau itu hanya tersenyum gitu saja ya kan. Seperti itu lur. Itu lur, berat-beratnya seorang pertapa atau bertapa itu di tempat keramaian. Nah, kalau sekarang ini kan nggak ada ya kan orang bertapa, tapi kan zaman dulu kan banyak orang bertapa. Zaman dulu loh, waktu zaman kerajaan, mereka yang bertapa kan di luar keramaian ya kan. Mereka mencari tempat yang sunyi, sepi, tengah hutan, atau di atas gunung, atau di dalam gua. Itu jadi mereka itu fokus bertapa menghadap sang yang maha kuasa, seperti itu ya. Menurut versi mereka, keinginan bertapanya itu apa, niat mereka hanya mereka yang tahu ya kan. Nah itu loh bedanya dengan tokoh keramaian. Beliau ini hatinya harus meredam semua kata hati mereka itu loh. Meredam lur, itu sangatlah sulit itu loh. Tokoh keramaian itu sangatlah sulit kan. Zaman sekarang kan beliau bertapa di mana kan, nggak ada tempat bukan nggak ada sih kan zaman kan berubah. Jadi harus memahami setiap karakter atau sifat manusia atau di sekitarnya, atau orang-orang di sekitarnya, seperti itu lur. Kan di dunia raganya hanya raganya beliau di sini. Jadi beliau ini ya tugasnya ya tokoh keramaian itu. Tapi dalam video saya sebelumnya pernah mengungkap separuhnya hilang. Nah itu
separuhnya di atas masih dalam penggemblengan, Lur. Contohnya kadang orang-orang seperti penggemblengan seperti itu, kadang diajak bicara itu kadang nggak nyambung, sering nggak nyambung beliau itu. Seperti sering seperti itu karena nggak jangkep, cara Jawa nggak jangkep, nggak lengkap, jiwa raganya nggak menyatu. Nah itu Lur, makanya raganya di dunia beliau juga bertapa, juga belajar penggemblengan dunia, raganya penggemblengan dunia, jiwa dan jiwanya atau apanya ya penggemblengan langsung dari Allah. Seperti itu Lur. Tak jarang juga, nah ini tak jarang ya itu pada video saya yang kemarin, tak jarang orang nggak suka beliau, nggak suka beliau, kadang menyihir beliau, ya kan, menyihir atau ya sejenis semacam itulah, ya itu video saya yang kemarin, ya kan, kesabaran ada batasnya. Beliau tahu orang yang menyihir karena kenapa kok disihir terus-terusan, karena beliau ini disihir nggak apa-apa gitu loh, nggak mempan, terus disihir lagi, ya kan, disantet lagi, disihir lagi, tapi melihat beliau nggak apa-apa. Nah itu loh, makin penasaran orang itu gitu loh, makin penasaran, makin melihat beliau nggak masalah ya toh, nggak sakit atau apa, makin penasaran mereka ya kan, dengan cara banyak cara ya toh, makin penasaran, makin disir, makin mempan, tidak apa-apa ya, makin benci kepada beliau itu. Oke Lur, lanjut ya, seperti itulah Lur contohnya ya kan. Ya bagaimana lagi ya toh, ya kita juga tidak menapik, atau saya tidak menapik, mungkin beliau itu ada di mana, di desa, di kampung, ya kan semuanya ini kan firasat Lur ya, atau petunjuk, tapi yang pasti yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan, di mana tepatnya beliau ini berada hanya Allah ya kan yang tahu. Tapi dari merujuk dari sebuah pertapaan seorang, kesempurnaan ya toh, ya itu tempat keramaian Lur, membaur dengan orang-orang biasa, entah orang miskin, kaya, dari suku manapun lah, berkumpul plek-plek seperti itu ya toh. Dan munculnya ini nanti, nah ini Lur, munculnya insya Allah nanti ini tidak akan diduga-duga, tak terduga lah istilahnya seperti itu Lur, tak terduga, tiba-tiba beliau muncul ya kan, Allah a'lam bishawab. Dan juga munculnya ini munculnya ini juga Lur, seperti kita ini tercengang, serasa nggak percaya ya kan. Kalau beliau muncul otomatis kan ya sudah akhir zaman, sudah tanda-tanda besar kiamat ya toh. Imam Mahdi muncul, Dajjal keluar, dan Nabi Isa alaihissalam turun dari langit. Nah itu kan sudah jelas ya kan. Kita ini ibaratnya memang sudah diambang pintu akhir zaman itu loh. Kita umat Rasulullah ini sekarang umat akhir zaman. Tapi tanda-tanda berakhirnya zaman yaitu tadi munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah setelah itu Ya'jud dan Ma'jud. Nah ini dalam Ya'jud Ma'jud ini akan banyak terjadi korban, hampir separuh lebih manusia itu banyak yang tewas Lur, karena keberingasan dari sebuah Ya'jud Ma'jud. Apapun ditemui dirusaknya, hewan, binatang, manusia semua dibunuh ya kan. Saking banyaknya Ya'jud Ma'jud itu, ibaratnya Ya'jud Ma'jud itu 999, manusia itu satu, bandingkan berkumpul jadi satu ya kan. Sejak dikurung oleh siapa, Raja Zulkarnain itu, hingga saat ini kan mereka kan beranak pinak ya, terus beranak pinak, terusan.
Dan Ya'juj Ma'juj ini ya insya Allah mungkin besok atau lusa saya akan membahasnya, karena Ya'juj Ma'juj ini apa ya, punya energi negatif yang sangat luar biasa lur, berbeda dengan Dajjal atau Azazil atau dan yang lain-lainnya. Kalau ini aduh wis apa ya, keras atau gimana